pengen ini ya jangan nyari duit. Kalau nyari duit pasti stres. Bisnis, uang itu efek. Tapi kalau kita fundamentalnya bagus, fondasinya bagus, itu pasti bisnisnya akan bagus. Jadi fundamental yang paling bagus itu saya sering bahas di Instagram live saya. Paling pertama itu harus fundamental bagus, itu karena Allah satu, sama karena orang lain. Karena kalau diri sendiri, lu bakal tersiksa. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menemukan channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo semuanya Sobat Bisnis Hack yang lagi di rumah. Ini udah masuk WFH keempat, 4 minggu maksudnya, dan kita balik lagi di chit chat bareng alumni Bisnis Hack. Kali ini Ino bakal ngajakin ke channel kita seseorang yang Ina ketemunya dulu pertama kali di event sekolah CEO 1.0 yang batch kedua di Yogyakarta. Abangnya ini unik banget karena paling nyentrik di antara yang lain, terus paling susah diajakin masuk karena dia hobi banget ngerokok. Tapi itu yang bikin pertemuan kita berkesan karena banyak ngobrolnya ternyata waktu di smoking area kayak gitu. Dan ternyata orang ini nih, aku biasanya manggilnya abang. Yeah. Abang ini tuh orang Makassar, mamaku juga orang Sulawesi, jadi kita banyak ngobrol sampai akhirnya ketemu lagi di momen MMBC. Itu MMBC ke berapa ya yang waktu di Jogja. Itu ketemu lagi dan dari itu kita udah sering ngobrol-ngobrol dan udah kayak temen kayak gitu. Teman-teman, kenapa di sini Ina ngajakin orang yang satu ini? Karena dia bener-bener unik dan seru banget orangnya. Dia itu juga lagi running bisnis. Bisnisnya udah mulai dari 2012. Ada yang kenal di sini nggak? Nama bisnisnya itu Make Indonesia. Ayo, ada yang tahu? Make Indonesia itu udah punya 40 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Itu kalau kita klasifikasiin lagi ada 19 provinsi. Dan orang ini seperti ini. Kita panggil aja langsung. Halo, Bang Chandra. Halo, Ina. Apa kabar? Makin cantik aja kamu. Makin cantik aja kamu. Tuh kan? Udah dibilangin dari awal. Ini nih, orang di balik Make Indonesia. Make Indonesia itu apa? Teman-teman bisa sambil searching, banyak banget di, kalau teman-teman buka Instagram pun akunnya itu udah banyak banget karena itu cabangnya itu ada di banyak wilayah gitu. Tapi aku penasaran kenapa di Jogja itu nggak ada. Ini bingung nih kenapa Jogja malah di skip. Semarang ada loh. Halo Bang Chandra. Halo. Masih khas ya dengan wah, ini CEO, nggak kelihatan CEO nih. Santai-santai. Santai-santai. Gimana? Udah maghriban? Udah dong. Alhamdulillah. Saya di Makassar, Nak. Iya. Iya, ini udah. Ya, udah. Makassarnya sehat nggak selama pandemi kayak gini? Kacau di sini. Rame. Oh. Jalan rame. Gak ada orang yang mau. Udah pada bosan di rumah. Kondusif karena arahan pemerintah untuk cycle distancing. Yes. Sudah 20 hari. Mereka udah pada bosan kali. Mereka udah pada keluyuran. Teman-teman mau dipanggilin polisi India. Polisi. Teman-teman maaf banget, ini nggak bisa nahan ketawa. Emang orangnya nih sekocak ini. Dan aku di sini ngadirin Bang Chandra buat kita sharing. Dia tuh belum menikah loh. Terus jadi buat yang mau cari pasangan, dia udah request nih. Teman-teman, Bang Chandra gila gak sih? Udah nikah banyak kali. Bang Chandra, gimana sih kok bisa? Berarti udah usia usahanya nih Make Indonesia 8 tahun ya? Iya. 8 tahun. Kemarin anniversary-nya diucapin sama Pak Sandiaga Uno juga, keren banget sih. Anda ada hubungan apa? Endorse berapa juta itu?
Itu endorse nggak? Free. Free. Ya. Kayaknya kerap banget. Aduh. Bang, gimana sih? Yuk, bagi-bagi nih. Sapa dulu dong Sobat Bisnis Hack yang lagi nonton. Halo, ini. Bisnis Hack. Apa kabar? Saya Chandra Mencet. Sebenarnya namanya itu Muhammad Eka Prachandra. Ada Muhammadnya juga. Jadi, gua Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya lagi ada di kantor saya nih. Di ruangan saya. Di ruangan saya agak berantakan, jadi nggak usah lihat roomnya ya. Jadi, tuh ada beberapa piagam. Sini ada gitar, apa segala macam. Tapi yang terpenting adalah kita stay work at home. Wede. Berarti di sini Bang Chandra itu orang yang ini ya, pro sama kebijakan work from home ya? Tidak. Tina pikir malah pro karena tadi ngomong kayak gitu. Enggak. Jadi maksudnya apa ya? Dilema juga sih pemerintah, nggak mau nyalain juga. Kita fokus bicara bisnis aja yuk ya. Ya boleh. Orangnya mau bahas bisnis kok. Jadi dua hal yang mungkin bagus kita obrolin malam ini adalah pertama gimana caranya saya bangun bisnis, betul kan? Oh, satu. Terus kirain mau bahas tentang bagaimana bisnis setelah pandemi corona. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini sesi Ina mengunjungi, karena kalau misalnya langsung mengunjungi ke Makassar, itu kan harus nunggu momennya selesai dulu nih pandemi. Oh deh, ngeles. Yeah. Jadi, kunjunginnya online aja kayak gini, jadi kita bisa ngobrol. Dan teman-teman juga bisa tahu juga kita obrolin apa. Oke, lanjut. Gimana cara membangun bisnis? Yang pertama, kedua? Bagaimana menghadapi pandemi? Bagaimana cara menghadapi bisnis? Mempertahankan bisnis di masa krisis, ya kan? Ya. Nah, saya dari dulu itu fokus sama, di latar belakang saya itu musisi, dan saya anak lembaga peneliti muda dulu. Jadi dulu saya itu anak penelitian. Makanya, terus jurusan saya itu, jadi Make Indonesia itu adalah kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris yang pasarnya itu dari SD sampai anak S3. Ngajarin speaking, TOEFL, public speaking, dan lain-lain. Intinya ya pendidikan lah. Tapi di bidang bahasa Inggris. Tapi jurusan saya itu adalah jurusan apa ya? Kalau Ina coba tebak, saya jurusan apa kira-kira? Musik. Hah? Musik. Bukan. Jadi jurusan saya jurusan matematika. Kaget. Ini muka-muka nggak percaya nih Inanya ya. Mukanya kayak nggak percaya ya. Jadi jurusan saya jurusan matematik, dan banyak yang tidak percaya, tapi tidak apa-apa karena ya bisnis saya main musik, saya musisi di Makassar, tapi mainnya sudah tidak lagi, tapi fokusnya di bisnis kursus bahasa Inggris. Sekarang sudah ada 8 tahun dan sudah ada 40 cabang di seluruh Indonesia. Tentunya banyak yang bertanya. Satu hal yang pasti, bisnis saya itu tidak minjam uang dari bank. Satu, nggak pinjam uang dari bank. Kenapa, Bang? Iya. Takut riba gue. Terus? Ya, takut riba. Terus, jadi caranya gimana dong bikin bisnis dari nol? Jadi kalau saya punya uang, profit, biasanya nih ya, kan ini dibagi 3 nih. Kalau kita punya omset, ya kan, setelah dijadiin profit, ya kan, ada 3. Nah, sebelum jadi cash buat saya, jadi biasanya itu dibagi 3, di-develop 30%, 30%-nya lagi untuk reinvestasi, 30%-nya itu pribadi. Nah, kalau saya balik 10% buat saya, 80% buat develop. Belum reinvestasi, belum reinvestasi baru develop. Jadi bisnisnya di develop. 10%-nya itu untuk CSR, untuk sedekah, untuk bergaul, berjaring-jaring apa segala macam. Nah,
Alhamdulillah dari situ setiap saya punya keuntungan, setiap tahun saya buka cabang. Nah, kebetulan buka cabang nih itu belum bermitra sama orang waktu tahun 2018, baru 2019 baru saya mulai bermitra sama orang lain. 2019. Kemarin juga sempat diajak sama Santara untuk buka di Jogja. Saya sengaja enggak buka di Jogja karena saya tahu Santara bakal manggil saya nanti. Bercanda. Tapi memang udah ini sih, udah siap-siap. Saya emang dari dulu tertarik untuk gabung Santara, tapi lagi mikir-mikir juga. Ternyata ada hikmahnya. Saya belum langsung ikut kan kemarin pandemi. Kasihan orang yang nabung, yang investasi kemarin. Soalnya kan banyak yang bakal ikut kan. Saya yakin banget bakal banyak yang ikut. Tapi pandemi ini bikin semua jadi tidak pasti. Intinya di pandemi ini, bisnis saya libur semua seluruh Indonesia. Jadi saya awal yang mungkin biasanya bisa dapat 1 miliar setelah 1 bulan, ini sudah nggak bisa dulu. Soalnya pandemi. Kayak gitu. Nah, cara yang saya lakukan untuk bangun bisnis itu adalah dengan betul-betul memperhatikan aset utama selain cash. Apa itu? SDM, sumber daya manusia. Jadi SDM saya itu, saya bentuk tim inti, mulai dari yang paling di dalam, keluar. Jadinya jadi banyak. Sekarang alhamdulillah punya karyawan sampai 200 orang. Kayak gitu. 60 orang itu loyalisnya kita. Kayak gitu. Terus, siswa saya sudah puluhan ribu. Bisnis saya sekarang bukan hanya kursus bahasa Inggris. Ini ada Maha Kitchen. Jadi mau bikin catering buat makanan. Kayak gitu. Gitu Mbak Ina. Jadi kalau bikin bisnis sebenarnya yang paling sulit itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu banyak orang yang melalaikan hal tersebut. Karena katanya sudah zamannya online. Iya, tetap aja. Online juga tetap butuh CSO, customer service yang bagus. Tetap butuh marketing yang bagus. Kayak gitu. Nah, gimana caranya merekrut apa segala macam? Saya itu by rekomendasi aja. Karena kalau pasang pengumuman apa segala macam, tidak efektif jadinya. Karena Kenapa, Bang? iya lama kan? Kan butuhnya Boleh cepat. ketawa kayak gitu. Bang Chandra nih asli ya. Pembawaannya tuh emang kayak gini, teman-teman. Beneran deh. Oke. Lama. Bang Kalau Chandra. rekomendasi, coba bawa ke sini, bawa. Jadi kalau misalnya orangnya kacau, yang bertanggung jawab yang bawa. Iya kan? Oh, kamu itu ngaco nih bawa orang sembarangan. Kayak gitu kan? Nggak sih? Betul nggak? Rekomendasi bagus. Gitu. Akhirnya pas yang direkomendasiin, anggaplah nih dia agak goblok dikit. Ya berarti kita latih gitu. Kenapa? Ini Ina ketawa. Ya emang kayak gitu kan. Kalau goblok dilatih dong ya. Masa sih? Kasihan dia udah capek-capek wawancara terus dia mau kerja ya kita latih. Kalau tetap aja goblok pas dilatih nah baru dipecat. Ya kamu nggak cocok di sini ya kayak gitu. Jadi semuanya orang-orang kayak gitu. Akhirnya yang pintar makin pintar. Nah sekarang bisnisnya sudah ada di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Banget. Teman-teman bisnis hack, aku yakin kalian juga pasti ketawa. Kalau kalian gak ketawa, parah banget. Jadi, Bang Chandra ini udah buka banyak banget cabang. Itu udah ada di Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, terus di Sulawesi, apalagi ya, karena di situ base-nya. Jadi, sekarang kalau teman-teman misalnya ada punya teman atau kenalan yang belum dapat kerja, dan
Saya kan rekomendasikan ke Bang Chandra ya. Tapi ya tadi gitu, kalau misalnya nggak benar yang kena imbasnya ya mau rekomendasikan ya Bang ya. Ya betul, harus. Oke. Aduh. Ya setidaknya Hah? kita memberikan harapan yang besar lah untuk semua orang gitu. Semua orang di mata kita sama. Cuman biasanya yang bangsat-bangsat itu yang biasanya lulus S2. Kalau dia lulus S2 biasanya songong. Itu pengalaman saya ya. Dia lulus S2 terus kenapa kalau lulus S2 ya? Sama aja S1, S2, S-cendol, terserah ya kan. Yang jelas kamu mau kerja bagus. Semua orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak ada yang namanya ini. Kalau kamu attitude bagus ya kita terima. Kayak gitu. Yang paling pertama sih attitude. Sandiaga Uno juga bilang kayak gitu, attitude yang paling pertama kan. Bosman juga bilang begitu. Bosman bilang attitude pertama. Yang penting dia ceria kan. Ah ini ceria nih. Bagus ini direkrut ini ceria. Saya itu terus terang ya, bisnis saya gitu sangat berpengaruh sama bisnis saya waktu saya ikut 2 tahun lalu kah? Tahun lalu ya? Lalu, ya. 2 tahun lalu, 2018 ya. Itu waktu itu di Sahid Ridge Hotel. 2000 berapa itu? Baru tahun kemarin. 2019 kah? Ya, betul. Kenapa berpengaruh, Bang? Apalagi sekolah CEO-nya itu bagus. Yakin? Berpengaruh. Jujur. Yalah. Paling tidak itu merefresh pikiran saya sebagai pengusaha. Saya begini-begini, walaupun saya telat masuk, ya dasar ya orangnya cerdas ya, jadinya agak-agak gimana gitu ya. Cepat nangkep lah pelajaran. Saya walaupun saya bolos, tetap bisa tahu pelajarannya walaupun ikut di tengah, asik. Masya Allah. Kalau nggak ngerti kan tinggal bertanya. Kayak gitu. Jadi bisnis saya itu, saya banyak belajar dari orang-orang. Saya suka ikut-ikut seminar kayak gitu. Karena gini Mbak, kalau kita hari ini miskin, kita nabung duit, itu nggak cukup. Anggaplah ya, kita punya penghasilan 10 juta. 10 juta lu tabung, 1 tahun paling 120 juta aja. Itu cukup beli apa? Mobil Avanza pun tidak cukup, kurang 9 juta kan? Ya kan? Jadinya harusnya nabung apa? Kalau punya duit ya nabungnya ke Investasi. ya investasi leher ke atas. Investasi ke jaringan, pertemanan. Kayak gitu. Ke jaringan pertemanan. Karena itu biayanya murah, tapi lama emang. Saya baru ngerasa teman-temanku itu berguna setelah beberapa tahun kemudian. Ya serius. Kita nggak tahu berapa tahun. Intinya perbanyak aja teman. Ada aja teman nanti yang kita nggak tahu. Ternyata dari dia kita dapat teman yang baru, yang bagus, yang baik. Kayak gitu. Jadi iya, saya investasinya di pertemanan. Bayangin, saya dulu ngeband. Kalau dapat gaji ngeband, itu langsung habis. Soalnya banyak yang ikut kan, teman-teman habis. Tapi saya nggak pernah mikirin duit saya habis. Kalau habis ya cari lagi. Gitu, cari lagi. Tapi alhamdulillah, prinsip saya dari dulu, barang siapa yang sibuk mengurus orang lain dan lupa mengurus dirinya sendiri, pada saat itulah Tuhan akan mengurusnya. Kayak gitu. Jadi saya nggak usah takut miskin tuh loh. Uang kita miskin dulu kan. Dulu kita miskin juga kok. Santai aja kali. Kalau ada duit disedekain, ada ilmu dibagi-bagi. Nah, jujur aja sekarang masa pandemi ini, teman-teman kan nggak bisa pulang kampung ya, mudik. Orang-orang saya nggak bisa pada mudik. Jadi kepala-kepala cabangnya itu saya minta untuk mereka, misalnya di Sumatera, ngumpulnya di Medan. Yang di Jawa, ngumpulnya di Malang. Itu ada 20 orang setiap regional per pulau. Ngumpul, nah mereka itu kita kasih pelatihan jarak jauh.
istilahnya mereka bertahan untuk nanti siap-siap serangan balik ketika corona selesai langsung jalan kayak gitu. Banyak yang tidak bisa kayak gitu. Karena mereka apa ya berarti? Mereka sekarang karantina di tiga titik regional. Kalau Sulawesi ngumpul di Makassar, sama yang di Kalimantan sama Sulawesi ngumpul di Makassar. Jadi sebelum corona tambah parah, kita sudah memprediksi. Karena video-videonya Bosman itu membantu untuk memprediksi. Oh, ini kayaknya bakal lama nih kalau gini. Akhirnya saya ambil gerakan cepat. Kumpul teman-teman. Saya tanyain ke mereka, lu kalau pulang kampung kira-kira dapat apa? Pilih mana, pulang kampung atau karantina? Pulang kampung, lu ketemu sama orang tua lu 3 hari aja bisa peluk-pelukan kan? Selebihnya itu pasti nggak mungkin lu peluk-pelukan setiap hari sama orang tua kan di kampung. Ngapain juga ya? Mending kita ngumpul bareng, kita belajar bareng. Akhirnya mereka sepakat untuk tinggal. Belajar bareng-bareng, 60 orang semua total. Yang ikut karantina. Oke. Nice. Jadi teman-teman bisnis hack yang masih bingung nih Make Indonesia itu apa. Jadi Make Indonesia itu kayak the first English cafe di Indonesia gitu loh. Kayak tau gak sih English cafe yang ngajarin kita. Itu ada produknya apa aja sih Bang? Kalau kursus bahasa Inggris, dia ada kafenya. Terus? Jadi bisa belajar kayak native gitu juga ya? Bahkan ada yang buat anak-anak juga loh. Kayak... Iya. Sekarang sudah ada aplikasinya kok. Buka aja di Play Store. Oh, iya. Baru selesai kemarin. Hah? App Store juga ada belum? Sudah ada. Make Indonesia dibuka aja di App Store. Udah ada program-program di situ. Tapi baru dalam tahap pengembangan. Sudah ada di App Store. Sisek tuh. Udah bisa langsung cek aja di App Store atau di Play Store Make Indonesia. Jadi buat yang mau upgrade skill-nya, apalagi kan sekarang kita lagi di rumah aja nih. Katanya kita akan masuk golongan yang merugi kalau kita itu lena dengan WFH dan terasa ini semua itu kayak sesuatu yang harus kita tunggu. Tapi jangan sampai kayak gitu, karena yang benar itu adalah ketika kalian terus cari kira-kira ini momen kayak gini kalian manfaatkan untuk apa? Apakah menambah hobi baru, coba hobi baru, atau misalnya upgrade skill. Jadi yang misalnya juga mau upgrade skill dari dulu, misalnya pengen belajar bahasa, nambah vocab, terus tapi karena banyak kesibukan dan itu dijadikan alasan. Yang mau belajar TOEFL? Oh iya, TOEFL juga tuh. TOEFL yang mau belajar biar fluent dengan native, kayak orang native gitu ya. Itu bisa banget nih di Make Indonesia. Ada juga buat anak-anak. Iya. Ya, lengkap. Dan sekarang kita ngobrol sama founder-nya. Dan dia tadi ngajarin kita kalau ternyata dari semua omset itu dia cuma ngambil 10%. Sisanya itu 80% dipakai buat development. Nah, itu dipakai dalam 10 tahun. Konsepnya begitu, 10 tahun. Berarti 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Nah, habis itu? Habis itu, ya mikirin sesuatu yang baru lagi. Oke, siap. Banyak sih. Udah mulai mau buat catering juga, nanti bisa lah. Teman-teman bisa kepoin Bang Chandra. Ternyata Bang Chandra juga, walaupun dia entrepreneur kayak gini, terlihat sangat santai ya teman-teman, tapi dia juga dari anak band. Kita buktiin dong, emang beneran anak band nih. Tadi udah belajar. Dibuka aja, Deandra Band, Deandra. Iya, di-support itu dong, teman-teman bisnis hack nih udah. Kita akan mengisi waktu luang kita dengan silaturahmi online nih, Bang. Dan kita saatnya kasih hiburan buat teman-teman juga. Untuk para anggota bisnis hack, ayolah berbisnis. Jangan sampai ketinggalan.
untuk terus bermanfaat. Kata bosman, tak harus berbisnis untuk jadi orang kaya. Cukup sadar akan kemampuanmu, kamu bisa jadi orang kaya. Businesshack.com. Business Hack, tempatnya belajar. Ada Business Hack keren. Gitu. Teman-teman yang di rumah juga tepuk tangan ya. Ini Bang Chandra udah kasih kita hiburan nih. Ya itu spontan lah. Tadi langsung ada jinglenya Business Hack. Tidak, itu spontan. Iya, Bang. Terus nih, kan tadi udah bagi tips. Gimana tuh? Ternyata memang dari omset ya untuk ngembangin bisnis sampai punya sekarang 40 cabang di seluruh Itu Indonesia. bagi apa? Iya, sudah omset begitu. Lumayan lah. Terus kalau misalnya mensiasati bisnis di era pandemi nih, kayak yang tadi Abang bilang, itu gimana aja nih Bang caranya? Kasih tips sih. Pertama, pertahankan orang yang menurut kalian betul-betul berpikir untuk perusahaan kalian, jiwanya gitu. Jiwanya udah di perusahaan tersebut. Minta sama mereka mau bertahan atau mundur. Yang bertahan harus mengerti tentang keadaannya kita gitu. Jadi nggak usah sungkan untuk bilang sama mereka kalau kita lagi susah. Yang namanya juga bisnis. Ini bukan salah kita kan? Iya. Ini musibah, betul nggak? Saya sudah kena 2 kali musibahnya. Waktu di Palu gempa bumi, saya punya bangunan di sana 3 lantai rata dengan tanah. Tapi Tante Aja tetap buka sekarang, dan sekarang itu konsepnya lebih ke kemanusiaan. Jadi saya buka dalam waktu setahun sampai 1 tahun ke depan. Baru mau buka tahun kemarin, tapi ini udah pandemi lagi. Kita umumin gratis untuk 1.000 orang. Kayak gitu, Mbak. Itu Jadi, gratis apa? gratis belajar bahasa Inggris khusus masyarakat Kota Palu. Iya. Karena kemarin kan udah gempa kan. Kayak gitu, makanya kita bikin lagi. Dan sekarang yang mendaftar udah berapa? Dari kuota 1.000 yang disediakan. Baru 300-an. Oke. Soalnya corona kan. Iya, benar. Dan kan karena Abang bilang tuh bangunan 3 lantainya roboh, terus gimana sementara belajarnya? Udah dapat tempat lagi. Iya. Udah tempat lagi. Jalan apa namanya? Lupa. Saking banyaknya ya. Iya. Iya, gila aja lu. Masa saya mau ingat semua nama jalannya? Ya kan barangkali kalau Ya, dekat. yang di aku tahu Intinya gitu. dekat Jalan Setiabudi lah. Dekat. Ya. Oke. Intinya ada jalannya lah. Kalau perkiraan Bang Chandra nih, kita bisa baik-baik lagi aja nih para pebisnis itu kira-kira kapan? Nggak tahu. Kalau lihat videonya Bosman, itu kayaknya sampai November. Saya percaya banget sama Bosman soalnya. Soalnya udah pernah ngobrol sama dia kan? Udah pernah ngobrol langsung. Cerita-cerita. Tapi ya walaupun sebentar, auranya terasa kalau dia tuh orang yang sangat bisa dipercaya. Amin. Sama-sama auranya Bang Chandra juga bisa dipercaya. Ina juga boleh. Walaupun kita bertatapan online dan teman-teman mungkin ngerasain itu juga ya. Iya kan? Serem gitu. Tapi seorang Ina memberanikan diri untuk nelponin gangster ini. Kenapa teman-teman? Karena begitulah kita di bisnisnya gitu. Aku selalu berusaha untuk gimana ya caranya biar tetap bisa
bisa baik hubungannya sama para alumni gitu. Teman-teman yang di sini ada juga yang alumni banyak ya. Itu tinggal tunggu giliran aja. Kayak yuk kita ngobrol-ngobrol walaupun sekarang kita belum berkesempatan untuk ketemu secara tatap muka, maksudnya secara langsung gitu kan, tapi ada teknologi. Jadi kita bisa di DM aja. Saya soalnya suka keliling Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang mau ketemu, DM aja. Follow IG-nya, Chandra Mindset. Kita ketemu di kafe mana, ngobrol. Saya suka diskusi soalnya. Nanti Ya, kalau benar. saya di DM, saya yang traktir. Kalau ada yang mau diskusi. Tuh, keren banget teman-teman. Nih, yang mau, oh iya, FYI juga ya, Bang Chandra ini sering banget diundang jadi pembicara juga ke kampus-kampus dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa banget buat yang lagi cari narasumber tuh. Biasa kan anak-anak kuliahan. Kita juga banyak yang follow anak-anak kuliahan yang lagi belajar bisnis, Bang. Jadi nanti, nih, ini udah, Bang Chandra udah kasih, lampu hijau buat kalian yang mau diskusi. Free kan, Bang? Free. Oh ya, free. Tuh, malah dikasihnya free. Keren banget. Thank you, Bang Chandra. Semoga selalu sehat, bermanfaat untuk orang banyak, influence-nya terasa buat masyarakat. Apalagi, ini kan Bang Chandra kalau kita lihat ya, ranah bisnisnya ini ke pendidikan. Gitu. Dan memang kalau kita tarik lagi ke kayak hasil risetnya di yang ekonomi gitu, yang dia ngelihat bisnis mana aja yang itu kena dampaknya pandemi corona ini secara global. Memang education itu juga termasuk lagi di zona merah gitu, atau bisa kita sebut dengan potential losers bisnis gitu. Nah, di sini orangnya langsung ngobrol dan emang ternyata itu kejadian. Iya, betul. Tapi kok tenang-tenang aja sih, Bang? Ekspresinya sambil ngunyah pun. Santai aja. Santai ya? Nah, kasih tips dong gimana biar teman-teman juga yang lagi ada di zona merah nih bisnisnya. Ya, makanya jangan cari uang. Kalau cari Terus uang, cari apa, Bang? Cari manfaat. Cari manfaat. Ya, namanya nggak bisa bergerak. Kalau cari uang, stres kan? Iya, gila sekarang yang cari uang ini. Karena nggak ada uang. Gimana? Iya. Aku setuju. Jadi kalau yang cari manfaat, pasti bisa nabung. Ya kan tahu, oh sekarang sudah ini. Tahu lah kuncinya. Cash is the king sekarang. Yang mau ditagih pun juga agak sulit. Saya ngalamin. Duit saya di orang itu banyak banget, nah. Saya mau nagih pun susah. Akhirnya ya kita ya siapin beras aja di rumah, apa, santai. Dan perbanyak tawakal lah. Ini cobaan. Tapi saya banyak belajar dari pandemi corona ini. Saya jadi punya waktu. Saya jadi sadar, saya pernah berdoa. Semoga saya punya waktu untuk ngajarin orang-orang saya bisnis lebih dalam lagi. Tapi susah waktunya, soalnya mereka harus kerja, apa segala macam. Nah ini, waktu yang paling tepat buat mereka. Buat mereka berbulan-bulan untuk diajarin bisnis. Soalnya kan saya kan sudah melanglang buana belajar sana sini, belajar di bisnis hack, belajar di sini, di mana? Ya. Di IBF, di TDA, banyak lah saya belajar ke sana kemari. Nah, intinya ilmunya ini harus di-share supaya ada proses regenerasi. Nggak usah takut ditiru apa segala macam, nggak mungkin sama. Otak manusia, walaupun dia bisa niru sebagaimanapun, dia nggak mungkin bisa niru jaringan lu kan. Dia nggak mungkin bisa niru cara berpikir kamu yang original misalnya dari otak kamu, nggak mungkin lah. Saya biar bagaimanapun nggak bisa niru si Bosman. Soalnya latar belakangnya beda. Dia sekolah intelijen. Mana kita kita sekolah Intel Insight. Sekolah Pentium 3 ini. Jadi teman-teman kalau pengen ini ya jangan nyari duit. Kalau nyari duit pasti stres. Bisnis uang itu efek, tapi kalau kita fundamentalnya bagus, fondasinya bagus, itu pasti bisnisnya akan bagus. Jadi fundamental yang paling bagus itu saya sering bahas di Instagram live saya. Paling pertama itu harus fundamental bagus, itu karena Allah satu, sama karena orang lain. Karena kalau diri sendiri, lu bakal tersiksa.
Karena ya sebenarnya kodrat kita sebagai manusia itu jadi hamba Allah betul-betul, yang betul-betul hablum minan nas, hablum minallah gitu. Jadi kalau mau enak hidupnya itu tadi, ya hilangkan semuanya untuk orang lain gitu, nggak usah pelit, nggak usah apa, santai aja, dunia sementara kok, aman. Ya Allah. Iya sih, setuju banget. Kalau misalnya mental, kalau udah nemuin dulu apa, ya nggak benar. Kalau misalnya lagi kayak seret uang, sekarang mau dicari kayak gimana juga uangnya memang nggak ada gitu kan. Itu kita nggak bakal stres. Aku suka banget sih yang satu itu. Yes. Setuju. Nah Bang, tapi kalau misalnya nih, kan di sini juga masih banyak orang yang kadang dia juga hidup itu belum punya fundamental sendiri, atau bahkan dia dalam menjalankan sesuatu aktivitas, baik itu juga aktivitas bisnis, itu terkadang masih belum tahu sebenarnya dia mendirikan atau menjalankan ini itu untuk apa. Mungkin Bang Chandra di sini bisa bagi tips gitu, bagaimana cara menentukan fundamental yang disampaikan tadi. Fundamental ya? Hmm. Bagaimana menentukan fundamental? Ya. Menentukan fundamental itu sebenarnya begini, manusia itu hidup karena ada referensi, ada pengalaman. Jadi begini, fundamental yang paling bagus itu, kalau saya ya, kamu lihat aja orang-orang yang sudah sukses. Tapi kan saya kan sudah kasih tahu tadi, fundamental paling bagus itu satu, Tuhan, dua, orang lain. Untuk memperkuat fundamental, itu wajib untuk melihat orang-orang yang sudah sukses, mempelajari latar belakangnya mereka apa segala macam kayak gitu. Contoh misalnya Bosman itu jelas banget fundamentalnya kan, ya kan? Dia betul-betul warga negara yang baik dan benar. Oh, ada. Ini berarti sama nih, Berarti ini sama nih, garis lurus ya, sama Bosman. Paham ya? Oh saya pendukung setia. Kalau dia mau jadi presiden, ini saya jadi tim kampanyenya dia untuk khusus daerah Sulawesi dia. Setuju saya. Terus kayak Sandiaga Uno jelas fundamentalnya, jelas banget. Kamu lihat yang sukses itu pasti bukan pencitraan mereka itu. Mereka sudah dari dulu mikirin orang lain gitu. Dari dulu mikirin orang lain, nggak dibikin-bikin mereka. Jadi kalau misalnya lu masih miskin sampai sekarang ya, belum kaya-kaya, coba cek fundamentalnya, sudah bagus atau belum? Muhasabah. Muhasabah itu dalam bahasa Arab, hasibu, perhitungan, memperhitungkan. Jadi muhasabah itu bukan setelah dilakukan. Sebelum melakukan sesuatu juga harus muhasabah. Kayak gitu. Sebelum melakukan sesuatu harus dihitung dulu. Oh ini gini-gini. Tapi dihitung apa? Apa yang harus dihitung? Yang paling pertama harus dipersiapkan fundamentalnya apa gitu. Lu bisnis buat apa gitu. Kalau untuk nyari popularitas lu berhenti aja. Nyari jadi artis. Mending. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kayak itu, saya baru nggak. Saya setelah ikut bisnis saya sama MMBC baru tahu. Ternyata orang bisa jadi kaya itu nggak harus jadi pengusaha. Lu kalau udah kerja di tempat yang sudah bagus, terus kamu nggak punya persiapan untuk keluar, jangan keluar. Jangan resign. Bantu perusahaan tersebut. Siapa tahu di situ ada jalan kayamu gitu. Banyak orang yang berpikir harus jadi pebisnis karena mau bebas. Siapa bilang pebisnis bebas? Kok kira ini pebisnis bisa bebas? Enggak, susah. Waktunya itu harus banyak untuk orang lain. Tapi ya ada seninya. Kenapa dibilang bebas? Karena kebijakan bisa kita ambil sendiri gitu. Bebasnya sebenarnya untuk kebijakan. Kalau waktu tidak sama aja. Tetap aja kita pakai 24 jam sehari buat memikirkan orang banyak. Lebih setengah mati lagi soalnya lu harus mikirin karyawan, THR, apa segala macam kan. Iya. Kayak gitu, Ina. Wah, keren banget. Thank you. Aku jadi kayak kepikiran juga sih, iya, apakah ketika kalau misalnya mindset-nya itu orang kaya itu mesti harus jadi pengusaha, ternyata enggak juga gitu. Ketika enggak juga. Ketika kita misalnya benar-benar sungguh-sungguh pun di tempat kerja kita sekarang,
teman-teman bisnis hack misalnya di sini juga belum jadi pengusaha dan misalnya masih join di bisnis orang gitu. Dengan kita bersungguh-sungguh di situ, benar kata Bang Chandra tadi, bisa jadi di situ jalannya kita buat jadi tajir melintir kalau kata bosmannya nggak? Iya. Soalnya kan dari teman yang, jadi orang bisa jadi kaya dari teman yang baik, ya. Nggak harus jadi dari bisnis yang baik. Lah, lu keluar dari tempat kerja lu, terus lu jadi, sebenarnya kamu sudah jadi orang kepercayaan di perusahaan tersebut. Orang tersebut sudah punya link dan jaringan. Dan kamu keluar tiba-tiba. Orang itu benci sama kamu. Masih ada jalannya? Nggak ada lah. Itu bahaya juga. Benar-benar. Aku setuju. Seperti itu. Harus diperhatikan. Kamu keluar karena apa? Kalau misalnya kamu keluar dan merugikan banyak orang, jangan keluar. Itu tadi, makanya fundamentalnya, fondasinya harus jelas. Fondasinya adalah kamu betul-betul melakukan itu karena apa? Karena Allah, karena orang lain, atau karena apa gitu. Jadi kalau karena kamu keluar karena untuk dirimu sendiri, jangan sekali-kali gitu. Tapi memang kalau misalnya sudah diperhitungkan, kamu keluar memang untuk orang banyak, ya silakan. It's okay menurut saya. Bang, jangan pernah self-orientation gitu ya. Karena kalau Iya, misalnya kita udah self-orientation gitu tuh, kita maha benar jadinya ya, waktu di posisi kayak gitu. Kayak seolah-olah Tuhan kita gitu. Terus kita adalah yang paling merasakan dampak negatif. Tapi kalau kita misalnya coba refleksikan ke misalnya tadi kayak yang Abang bilang, niatnya atau fundamentalnya itu sebenarnya apa. Jadi itu dulu sih yang penting banget buat tiap orang itu tahu gitu. Betul. Karena tadi kalau misalnya nggak tahu itu, ada tawaran dikit dari perusahaan lain, atau misalnya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu, bakal tetap nggak bisa konsisten gitu. Dan nggak ada yang menjamin nanti kalaupun misalnya udah pindah karena abis dari resign, di tempat yang baru itu bakal nyaman lagi gitu. Nggak ada yang bisa menjamin kalau mentalnya belum ada kan. Iya. Makanya harus dihitung dulu. Lu keluar karena apa? Karena ajakan orang kan. Kalau ada ajakan orang berarti self-oriented kan. Betul-betul karena dia gitu. Friend oriented ya kan, teman-teman gitu kan. Apalagi anak milenial nih yang terkenal sekarang dengan kutu loncat kalau labelingnya masyarakat. Iya, saya ada tuh beberapa karyawan kayak gitu. Bangke. Ya, aku dikatain bangke. Bukan dia, karyawan saya ada kayak gitu. Yang didatangin malah tempat bisnis teman-teman saya. Ya gila aja dia. Mereka tuh belum tahu ini kali Bang ya. Aku semenjak terjun di dunia bisnis kayak gini, terus sering ketemu sama pebisnis, itu tuh kayak lebih sering apa ya, menanyakan pada diri sendiri gitu. Ternyata itu seperti ini gitu. Banyak juga sisi-sisi yang orang lain tuh nggak tahu tentang bisnis. Aku tuh sampai pernah ya ngerasa kayak terharu atau kayak ngerasa wah ini keren banget gitu. Saat ya kayak tadi Abang bilang ada misalnya yang dia ngelamarnya malah ke tempat temennya Abang gitu. Ternyata orang bisnis tuh punya etika bisnis yang sangat dijaga ya menurutku. Walaupun orang itu kompeten, calon yang akan diterima ini sangat-sangat kompeten, dan kalau dari segi profesionalism dia bisa banget nguntungin perusahaan gitu karena skill yang dia punya, karena relasi yang dia punya, atau misalnya hal-hal lain yang dia punya gitu. Tapi hanya gara-gara tadi yang aku mention apa namanya etik sesama temen gitu kan, dia tuh nggak bakal diterima gitu karena misalnya nih dia itu mantan karyawan dari sahabat atau relasi kita di bisnis hack, itu beneran gak bakal diterima juga loh. Aku salut. Oh, bisa seperti itu gitu ya. Balik lagi ke attitude kali ya, karena itu etika kita dalam berbisnis juga gitu, menjaga hubungan kita sama relasi stakeholdernya kita gitu. Setuju sih aku yang logikanya di tempat lain aja dia keluar kan? Maksudnya di tempat, kenapa dia keluar? Gini ya. Lihat aja alasannya apa gitu.
Saya nggak suka dimarahin, nggak suka di sini, nggak usah. Ya berarti mentalnya nggak bagus kan, cupu. Makanya apa ya? Bahaya juga sih. Tapi memang yang paling pertama itu logika. Etika, logika, etika, attitude kan logika juga harus jalan. Iya. Kalau bisnis, perasaan itu nomor sekian lah. Etika yang harus dijaga. Perasaan itu maksudnya ya, perasaan itu kan sangat ini ya, sangat abu-abu ya. Kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana ini ya, pakai logika aja. Let rules kembali, back to rules, back to ya apa undang-undang apa segala macam kayak gitu lah. Saya juga sudah banyak, ya Mac juga nggak langsung sukses. Tahun 2014 saya bangkrut loh. Bangkrut, utang sampai 600 juta. Tapi udah balik semua. Bangkrut, terpuruk, habis. Ini sekarang udah terbiasa, udah. Sekarang masa pandemi ini ngingetin ya tahun 2014 yang pada saat kita lagi nggak ada duitnya, tapi kita bisa melewati itu juga kan. Akhirnya kita terbiasa dengan ini. Ya santai aja, udah pernah. Thank you banget. Bangkrut. Pengertian bangkrut tau nggak? Apa? Nah, pengertiannya bangkrut. Bangkrut itu nggak ada cash. Itu aja. Jadi kalau lu bisnis, ada cash, lu belum bangkrut. Bang, Hmm. ini dong kasih kita ini juga kayak sesuatu yang bisa menangin diri orang-orang yang lagi struggling, dimana di sini kan juga potential losers-nya juga banyak nih dari bisnis-bisnis yang lain. Cara untuk bertahan dan menang, Bang. Bukan cuma bertahan, tapi cara biar menang tuh strateginya kira-kira gimana nih? Satu, persiapkan strategi bisnis yang tidak, ya memang mulai dari sekarang harus dari rumah. Karena orang-orang pola hidupnya setelah tahun 2020 ini berubah. Sudah banyak yang sudah terbiasa dengan itu dan mulai merasa nyaman dengan di rumah aja. Yuk. Kedua, jangan lagi habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak berpengaruh sama bisnismu. Pokoknya habiskan waktu sama orang-orang yang punya pengaruh sama masa depan kita. Nggak ada waktu lagi gitu. Soalnya waktu kita sudah terbuang percuma. Ketiga, remake jaringan. Remake maksudnya apa? Hubungi kembali teman-teman lama, berdiskusi dengan mereka kembali gitu. Walaupun via Zoom atau via online. Kita jadi punya alasan untuk kembali memupuk jaringan kita gitu. Seperti itu. Nanti baru kita semai hasilnya. Beberapa tahun yang akan datang kembali ulang. Keempat, jangan khawatir karena kamu tidak sendiri. Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana gitu. Terus untuk dari segi manusia, kemanusiaannya kamu udah sendirian yang jatuh. Kita sama bareng-bareng kok. Santai aja. Jadi kamu bukan orang yang paling sial di dunia ini, bukan. Masih untung kita di Indonesia ini udah terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Bagaimana orang-orang di Cina, Amerika sana, USA, apa segala macam, Prancis, Eropa, Italia itu lebih mengerikan daripada kehidupan kita di Indonesia. Nah, kesehatan lebih penting daripada ekonomi. Kalau saya sekarang melihatnya. Karena lu nggak sehat, lu nggak bisa hidupin ekonomi. Gitu. Jadi, ikuti, ya biar bagaimanapun, himbauan untuk tetap di rumah saja itu sebenarnya himbauan cari aman. Tapi ya mau diapa lagi gitu, nggak ada pilihan lain. Kita bukan siapa-siapa di negara ini, kita hanya masyarakat biasa yang berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita. So what sekarang what we gonna do, what we should we do, ya kan?
Stay strong semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan paling penting. Di saat sekarang jaga kesehatan paling penting supaya kita bisa betul-betul berlari setelah pandemi ini gitu. Kita lari kencang, lari sekencang-kencangnya. Banyak kok orang-orang yang pasti mau bantu selain. Saya waktu 98 masih kecil waktu itu, saya ingat banget banyak penjarahan apa segala macam. Tapi satu hal yang saya tahu, orang-orang yang bisa bertahan pada saat itu menjadi orang-orang besar sekarang. Iya, soalnya waktu itu saya masih kelas 2 SD, 98, banyak penjarahan, banyak banget. Tapi orang-orang yang bisa bertahan jadi orang-orang yang besar sekarang. Contoh Sandiaga Uno, ya. Orang-orang yang bisa keluar dari situ. Banyak kok, banyak orang-orang yang 98 dia jatuh tapi dia bisa bertahan dan melihat ini sebagai sebuah hal yang harus kita ambil hikmahnya, pasti jadi besar. Makanya sekarang teman-teman jangan patah semangat. Walaupun kita tetap di rumah, ya tetap bangun relasi kembali. Ayo, kamu nggak bisa sendiri, nggak bisa kerjain ini semua sendiri. Ini sulit. Ini masa sulit yang harus kita lakukan sama-sama. Ya, tetap ceria, ya, santai, ya. Jangan banyakkan nonton bokep, ya kan, bahaya. Untuk kesehatan juga bahaya, itu bahaya. Iya. Jadi yang harus ada itu adalah nonton video-video ceramah, video-video bisnis. Mardigu Live kemarin, bagus itu videonya. Sama siapa? Sandiaga Uno, bagus. Banyak lah video-video. Stand up komedi, ya kan? Menghibur. Pokoknya santai aja lah. Semua badai pasti berlalu kok. Badai pasti berlalu. Lagunya itu kok kena banget ya untuk kita semua ya. Jadi, ya itu tadi. Sorry kalau saya agak selengean dikit, karena... Ya. Jadi kalau saya muka serius begitu nggak cocok, orang tetap ketawa, Ina, ya kan? Kayak apa ya? Ya. Jadi ayo semangat semua, semangat. Santai. Jangan lupa follow IG saya, bisa promo nggak sini, Ina? Chandra Mindset ya. Kan tadi udah Chandra Mindset, bisa langsung di DM kalau yang mau ketemuan. Dia sering banget keliling Indonesia. Jadi dua IG-nya ya, Chandra Mindset dan Chandra Mindset.id. Saya ada acara kok keliling Indonesia pasca Corona, bulan November. Silakan ikut kalau yang mau ikut. Emang November Corona udah kelar? Semoga. Namanya berharap, Ina. Kan nggak apa-apa kan berharap sama hal yang bagus, berharap sama kamu, ya kan, berharap sama semuanya, ya kan. Kelihatan nggak? Nah, itu orangnya tuh yang selengean. Mindset. Oke. Sering banget loh di... Waduh, banyak banget fotonya. Juga lo, Bang. Di terakhir postnya bakal sama Gamal Albin Said, Ismail Bahtiar, Elan Gumilang. Banyak juga ya. Thank you ya Bang, sudah mau menyempatkan waktu buat ngobrol di Chit-Chat bareng Business Hack. Chit-Chat bareng alumni Business Hack. Kita walaupun nggak pernah ketemu lagi, tapi tetap kontak-kontakan by IG, terus juga lewat WA gitu. Terima kasih udah selalu menghibur. Terima kasih sudah sering ngeprank saya dengan pertanyaan-pertanyaannya yang bikin shock. Ini itu kamar kamu. Apa? Kamar kamu itu. Iya Bang, ini tumben pakai pakaian rapi biar kayak. Oh itu kayak kamaran SMP itu. Aduh. Iya kan? Gak apa-apa kamarnya. Iya udah. Yang penting. Pemirsa, sampai jumpa para pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe Business Hack-nya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you ya Bang ya. Bye.